Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Rahmajayandi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6B. Kali ini saya akan melaksanakan salah satu tugas yang diberikan oleh yang terhormat dosen pengampu Ibu Evi dalam mata kuliah manajemen sekolah berbasis pesantren modern. Nah, apa saja yang akan saya uraikan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang sarana dan prasarana sekolah berbasis pesantren modern. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar sarana dan prasarana. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang hal lainnya, maka yang harus pertama kali kita ketahui adalah pengertian daripada sarana dan prasarana. Nah, sarana sendiri itu mempunyai pengertian alat atau perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. Nah, alat-alatnya banyak seperti bangku, seperti meja, ataupun penghapus, lalu papan tulis. Pokoknya alat-alat atau perlengkapan yang menunjang keberhasilan pembelajaran, baik itu berbasis secara visual atau secara langsung ataupun berbasis digital. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu yang kedua ada yang namanya prasarana. What is the meaning prasarana? Apa itu prasarana? Nah, prasarana adalah fasilitas dasar yang menjadi penunjang utama terselenggaranya pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses belajar mengajar itu membutuhkan yang namanya tempat belajar. Nah, prasarana ini adalah tempat untuk belajar. Jadi, secara otomatis prasarana atau tempat belajar ini menjadi salah satu pokok penting untuk menjamin keberhasilan pendidikan atau proses belajar mengajar. Lalu, yang akan saya bahas yaitu tentang standar sarana dan prasarana pesantren modern. Nah, standar apa saja yang harus ada dalam sebuah pondok pesantren atau sebuah sekolah yang berbasis pondok pesantren yang memang akan menjadi substansi penting gitu untuk keterjaminan keberhasilan pembelajaran tersebut. Nah, berdasarkan standar nasional pendidikan atau NSP atau SNP, nah itu diadaptasi ke konteks pesantren, yang mana yang pertama itu ada fasilitas wajib. Apa saja? Yang pertama masjid atau musola untuk beribadah, untuk sholat, dan hal-hal yang berbasis spiritual lainnya. Lalu asrama putra dan putri yang terpisah, itu juga harus ada untuk tempat tinggal dan tempat tidur santri. Lalu ada ruang kelas untuk belajar atau madrasah kalau istilah pesantren. Ada laboratorium untuk penelitian bagi santri dan juga bagi pelajar, dan juga perpustakaan. Nah, ini sangat penting. Kenapa harus ada perpustakaan? Supaya tingkat literasi di pelajar atau santri itu semakin meningkat. Lalu setelah fasilitas wajib, nah ada fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ini tidak harus ada, tapi untuk lebih menjamin gitu, untuk lebih melancarkan proses kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan sehari-hari santri, maka harus ada fasilitas ini. Apa saja? Yang pertama ada dapur umum. Dapur umum untuk memasak santri. Lalu koperasi santri. Nah, ini koperasi ini boleh seperti contohnya seperti Alfamart tapi dikelola oleh santri gitu, ataupun warung dan juga ruang untuk
santri berdedikasi dalam mengembangkan sebuah usaha. Lalu ruang kesehatan atau UKS ini berfungsi untuk santri yang bila mana sakit gitu, supaya setidaknya memang ada seperti ruang kotak P3K ataupun ya obat-obatan yang instan gitu, yang bisa langsung ketika memang ada santri yang sakit langsung digunakan. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan sarana dan juga prasarana. Bagaimana aktualisasi daripada ataupun perencanaan untuk aktualisasi sarana dan prasarana di pesantren ataupun sekolah yang berbasis pesantren yang modern. Yang pertama, analisis kebutuhan berbasis data dan kurikulum. Yang kedua, ada penyusunan skala prioritas pengadaan. Yang ketiga, ada perencanaan anggaran yang bersumber dari baik yayasan, baik dari BOS ataupun donatur, dan mungkin juga wakaf. Lalu peran wakaf yang produktif sebagai sumber pembiayaan khas pesantren. Biasanya ini diambil daripada kalau santri baru atau pelajar baru itu ada uang untuk infak bangunan dan juga yang lainnya. Dan kalau untuk santri lama itu biasanya ada yang namanya sahriyah ataupun bayaran yang harus dibayar oleh santri di setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan di pesantren. Lalu yang keempat ada pengadaan dan pengelolaan. Yang pertama, mekanisme pengadaan barang, baik itu bisa dilelang ataupun penunjukan langsung ataupun mungkin hibah atau hadiah. Yang kedua, sistem inventarisasi aset pesantren. Yang ketiga, ada pemanfaatan teknologi atau software manajemen aset, yaitu baik berupa aplikasi ataupun website dan lain-lain yang membantu kelancaran administrasi dan juga manajemen aset di pesantren. Lalu tantangan kepemilikan aset. Yang pertama aset yayasan, yang kedua aset pesantren, dan yang ketiga berupa wakaf. Nah, yang kelima itu ada pemeliharaan dan perawatan. Nah, pemeliharaan tentu saja ketika kita sudah punya fasilitas, sudah terjamin secara sarana prasarana, maka yang harus kita lakukan adalah pengelolaan ataupun penjagaan ataupun pemanfaatan yang baik daripada sarana dan prasarana tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ada pemeliharaan secara rutin, berkala, dan juga darurat. Rutin seperti kita menjaga dengan baik itu alat-alat dan juga tempatnya harus bersih, harus enak untuk digunakan. Lalu kalau berkala itu seperti alat-alat penunjang, ya seperti untuk live streaming dan juga untuk kebutuhan lainnya itu harus sama dikelola gitu dengan baik, dijaga dengan baik. Nah, lalu ada pelibatan santri dalam pemeliharaan secara ubudiyah maupun tanggung jawab, karena memang dari santri untuk santri dan juga oleh santri. Nah, harus 3 prinsip itu harus kita pegang gitu, harus kita pegang supaya secara aktualisasi kita bisa merealisasikan materi-materi yang telah diajarkan di pondok pesantren dan juga bisa lebih mengelola ataupun merawat sarana dan prasarana dengan baik. Lalu standar kebersihan dan kesehatan lingkungan pondok. Biasanya ini dibentuk sebuah program yang mana program tersebut bermanfaat untuk menjaga kebersihan seperti adanya patrol ataupun seperti adanya kegiatan Jumat bersih. Nah, itu boleh dilakukan ataupun harus dilakukan oleh santri. Nah, poin yang keenam itu ada pengawasan dan evaluasi. Yang pertama tentang mekanisme atau audit sarana dan prasarana. Yang kedua ada indikator kelayakan dan kecukupan fasilitas. Yang ketiga pelaporan kepada yayasan, kemenag, dan dinas. Nah, biasanya ini pengawasan dan evaluasi itu sudah tercantum dalam aplikasi yang namanya EMIS. Jadi di EMIS itu ada yang namanya BAP. Nah, BAP itu diambil setiap 1 semester sekali. Nah, itu berupa laporan-laporan tentang manajemen daripada pondok pesantren itu tersendiri. Yang ketujuh, nah sesuai dengan prinsip NU. Jadi di NU itu menarik gitu, bahwa ada yang namanya istilah
menjaga yang sudah ada dan membuat inovasi yang dianggap baik gitu. Nah, itu NU. Nah, kita implementasikan ke dalam materi ini, inovasi dan isu kontemporer. Nah, apa saja inovasi yang bisa dilakukan di era digital ini untuk di bidang sarana dan prasarana? Yang pertama itu ada digitalisasi fasilitas, seperti ada smart classroom gitu. Ya, seperti Zoom meeting itu kan digitalisasi. Lalu library ataupun ada WiFi pesantren untuk kebutuhan di pesantren. Yang kedua itu ada grand pesantren, artian bangunan ramah lingkungan. Itu bisa kita aktualisasikan, bisa kita buat di pesantren. Yang ketiga ada pesantren inklusif. Seperti apa? Pesantren yang mempunyai aksesibilitas untuk santri yang berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga, dan ini poin yang terakhir, ada studi kasus pesantren modern yang terkemuka. Bisa kita melakukan studi banding ataupun kunjungan supaya untuk meningkatkan giroh kita dalam bidang sarana dan prasarana, seperti kita mengunjungi pesantren Gontor, lalu pesantren Tebu Ireng, dan juga pesantren Dar El Kolam. Itu pesantren-pesantren yang sudah unggul dalam bidang sarana dan prasarana. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian, dan dari saya pribadi itu, kita sebagai santri, kita sebagai pelajar harus menekankan perencanaan, karena perencanaan itu penting. Kenapa? Karena naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Itu harus menjadi pegangan untuk setiap santri. Dan terima kasih telah melihat dan juga memperhatikan tayangan ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.